gue cuma gini doang, dia gini, terus tiba-tiba dia ngomong cut. Bentar, lo barusan ngomong cut tuh nungguin gue cut ya? Iya, gitu. Jadi gue baru tahu, oh cut itu mesti dari gue. Iya itu kan yang namanya HT itu lo pakai cut. Oh gitu, oke baik, gitu. Slide 6, shot kotek 1. And roll camera. Slide. Tenang. And action. Rapih amat lo mbak, mau ngedate? Sebenarnya dulu memang sutradara itu adalah cita-cita gue waktu gue masih SMA. Jadi sebenarnya sebelum itu cita-citanya adalah cepet kaya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya impian menjadi sutradara itu karena nggak ketemu jodoh, akhirnya ditinggalkan sama gue. Gue kepingin banget revisiting my dream gitu loh, cita-cita gue yang waktu itu dulu gue bikin, pengen jadi seorang sutradara. Dan akhirnya sekarang disinilah gue memberanikan diri, baru sekarang sih, baru tahun 2020 di saat ada pandemi, gue baru memberanikan diri untuk mewujudkan mimpi itu lagi. Giliran jadi penulis tuh enak banget karena gue kan pernah jadi aktor nih. Jadi gue tuh pas lagi nulis tuh pengalaman gue adalah gue pas lagi nulis tuh bisa sampai ikut nangis sendiri gitu loh, pas lagi bener-bener emosional banget gitu. Ada adegan-adegan yang karena gue ngebayangin gue mendeliver line-line itu sebagai aktornya. Dan ya, tapi kan lo gini gitu. Jadi berantem, misalnya adegan berantem, gue nulis berantem antara dua siblings, dua kakak beradik gitu ya. Itu tuh bener-bener sakit hatinya tapi dipendem, tapi itu mainin momennya gitu. Jadi tuh jujur gue terbantu banget menulis karena gue pernah jadi aktor. Jadi gue bisa bayangin untuk bagian dialog ya. Kalau bagian struktur story, struktur cerita, gue memang sangat belajar pelak-pelakan dari teori. Dari gue belajar dari Tanya, direktur kreatif Base, dan gue juga belajar dari kursus online yang gue ambil 15 minggu selama pandemi ini. Tapi pas udah masuk ke dialog, itu lebih enak. Itu kayaknya ibaratnya tuh kayak ngerjain sesuatu yang sangat familiar sama gue, cuma ini gue yang nulis itu, gue yang ngarang gitu. Gila, itu enak banget. Kayak gitu. Terus yang gue seneng banget pas jadi sutradara. Setelah melewati semua PR sutradara yang harus dilewatin ya, bikin shortlist, bikin storyboard, itu yang semua hal baru yang gue baru pelajari. Cuma pada saat kita syuting, itu kan kita kerja sama aktornya kan. Ini gila sih, ini gue merasakan gue dulu di posisi itu, dan ini gue sekarang di posisi sutradara gue dulu gitu. Jadi gue coba mengarahkan mereka dengan arahan yang kira-kira paling enak didengar sama aktor gitu loh. Jadi sebenarnya aktor tuh kadang-kadang suka bingung. Gue nih ya, zamannya gue jadi aktor nih ya, gue tuh kadang-kadang suka bingung. Sebenarnya dia maunya apa sih gitu loh. Misalnya dikasih arahan, boleh take lagi nggak? Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang lembut, kurang apa? Gue kayak sebenarnya maunya apa sih? Sementara kadang-kadang kita aktor cuma perlu dikasih tahu dari sini ambil nafas dulu sekali, habis itu gini. Soalnya nih emosinya udah ada, cuma kadang-kadang buat keperluan beat sama rhythm sama kamera movement. Kalau misalnya dirimu bisa menangkapnya di depan begini tapi nggak jadi, dan interaksinya dia sama si itu asik tuh. Yang masih susah buat gue adalah, yang masih berat adalah dan gue juga masih belajar adalah membangun struktur cerita yang make sense. Jadi cerita itu kan sebenarnya kan yang gue awal kan yang gue belajar tuh ada kayak perkenalan, konflik awal, konfliknya sampai klimaks banget, sampai akhirnya penyelesaian gitu kan. Itu ada 8 sequence gitu loh. Pokoknya itu secara teori itu ada formulanya. Nah, di film pendek kemarin gue menggunakan formula itu tapi di versi yang agak lebih pendek dan lebih sederhana dengan supervisi Tanya gitu loh. Jadi bagian struktur cerita itu gue masih ada sparring partnernya Tanya, dan itu yang bagian yang paling susah, yang gampang menurut gue adalah dialog kalau menurut gue. Cuma kalau struktur cerita eng jreng itu emang perlu kayak jadi arsitek gitu. Kayak struktur cerita tuh hanya kokoh kalau konfliknya tuh bener-bener penting. Kalau konfliknya nggak life changing, nggak life and death situation, nggak segitu penting untuk kita nonton filmnya, kita nonton dari awal juga udah males ngikutin ceritanya gitu. Jadi bener-bener si karakter itu harus punya perkembangan karakter banget dalam menyelesaikan konfliknya gitu. And action. Wah, gila.
orang yang bisa bikin film tuh biasanya orang yang smart banget, karena dia nggak cuma smart tapi juga punya kepekaan, karena dia bisa mengambil bongkahan hidup gitu terus dijadikan refleksi gitu buat kita semua dalam bentuk yang entertaining dan menghibur. Sebagai director adalah mengkonsepkan secara visual film ini mau gimana, jadi cut by cut, shot by shot. Dari shot ini gue cut, jadi gini loh, sebelum kita syuting tuh kita harus bikin storyboard kan, untuk bisa ngebayangin nanti kalau sudah edited kurang lebih kayak gimana. Jadi ibaratnya secara gambaran, secara coret-coret di kepala gue tuh harus sudah terjadi tuh film tuh dari shot ini dia pindah ke kamera movement kemana, dan itu yang akan nanti gue terjemahkan ke tim gue, ke Astrada gue untuk minta shortlist, dan ke DOP gue untuk buat mesen kamera movement yang apakah pakai track, pakai dolly, apakah handheld, apakah zoom in, zoom out, apakah track in, track out, segala macam gitu. Nah itu yang secara visual gue perlu melatih diri gue sih untuk bisa bahasa visual gue, bahasa film gue gimana. Sementara gue nggak sekolah film gitu, jadi kayak gue cuma berdasarkan buku dan berdasarkan insting gue dan berdasarkan selama ini pengalaman gue nonton film yang gue suka kayak gimana, kayak gitu deh gitu loh approach-nya. Jadi ya mudah-mudahan aja deh nih, mudah-mudahan bagus. Pas lagi kerja sama Base itu sebenarnya rencananya tuh waktu itu kita mau produce bareng kayak satu slate atau kayak portfolio dari beberapa film, berapa judul, 3-4 kalau nggak salah rencananya, itu rencana awalnya. Ini sebelum ada pandeminya ya. Tapi kok kayaknya setelah adanya pandemi dan setelah adanya peningkatan peran di Nogat ini, kayaknya ada kemungkinan rencananya mereka mau kerja sama-sama gue-nya justru untuk 2 film berikutnya adalah boleh nggak lo direct aja gitu. Jadi untuk bisa jadi kapten yang bagus, kita tuh perlu tahu banget kita tuh maunya apa. Nah kadang-kadang kita kalau di posisi setinggi itu tapi nggak bisa menjalankan kekaptenan itu dengan baik, tuh pada saat kita sendiri juga bingung, ini gimana ya? Gue nggak tahu sih gue maunya apa. Menurut lo gimana? Nah jadi kan lebih sibuk minta masukan orang, walaupun masukan orang selalu bagus, cuma konsep awal yang perlu punya visi itu kita, sutradara. Dan kalau sutradara nggak tahu mau filmnya bentuknya kayak apa, aduh udah deh nggak usah syuting, lo ngerepotin semuanya jadinya. Nugat adalah cerita tentang 3 orang bersaudara yang semakin tahun berangsur-angsur tuh kadang-kadang kita saudara kandung tuh bisa menjauh. Film ini adalah kayak surat cinta aku buat eyang aku dari keluarga bapak, dan juga buat bapak aku. Makan es krim doang tuh bisa bikin kita ingat sama segala macam yang dulu, indah-indah dulu gitu loh, yang mungkin sekarang udah nggak ada lagi gitu, tapi masih ada gitu loh memorinya itu. Tapi kalau dalam bikin film, aku nggak tahu deh, ini si Nugat ini rencananya aku nggak mau ada lagunya malah, jadi kayak bener-bener film ya film gitu loh. Kalau aku nggak pengennya nih yang film yang Nugat ini bener-bener dry, nggak ada musiknya, karena aku pengen sound effect-nya terjadi dari actingnya sama ambience dari ininya gitu. Jadi nggak pakai musik. Dimana di film ini banyak banget performance aktor itu yang biasanya kita tunjukin master shot, abis itu cover. Di sini justru kita tunjukin split screen, karena kan semua performance-nya itu terjadi di video call, sehingga di saat split screen kita dalam satu layar bisa melihat 3-3-nya dalam waktu yang bersamaan. Jadi timing masing-masing tektokannya tuh kerasa banget, dan ini bentuk baru sebuah film sebenarnya kalau menurut aku ya. Jadi masih jarang lah ada film yang keluarin performance aktornya tuh bersamaan dan dengan performance style yang kayak gitu, bener-bener drama gitu loh. Jadi I'm quite proud actually. I'm so excited. I don't know, aku sih suka, mudah-mudahan aja orang suka nonton. Aku mimpinya nextnya adalah pengen bikin coba film panjang. Aku pengen bikin cerita tentang keluarga. Aku pengen bikin komedi. Pengen menantang diri aku, punya nggak ya kemampuan untuk, aku bukan komedian tapi aku bisa nggak ya bikin film komedi. Terus pengen juga belajar bisa bikin film action kayak gimana sih gitu loh. Pasti skill setnya beda. Harus belajar lagi dari suhunya action. Tapi aku mau banget belajar sama mereka yang lebih ahli. Itu sih.